Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat ini, sahabat kanal Otong Rosadi, saya ingin berbagi sedikit saja dengan sahabat sekalian. Kali ini saya ingin mengutip quotes atau peribahasa atau pepatah Tiongkok kuno yang pernah saya baca sekitar 10 tahunan yang lalu. Kira-kira isinya begini: kita tidak bisa menghalau burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita lakukan adalah ketika burung itu hinggap dan mau beranak pinak di atas rambut kita, maka kita harus menghalaunya. Beberapa quotes lain, tulisan lain justru mempertegas kalimatnya menjadi kita tidak bisa menghindari burung kedukaan, kesedihan melintasi kepala kita. Yang harus kita lakukan adalah mencegahnya agar si burung kedukaan itu tidak beranak pinak di atas kepala kita. Maksudnya apa? Maksudnya tentu saja adalah setiap kita, insan, manusia, tentu saja tidak bisa menghindari adanya sedih, perasaan lemah, gundah gulana dalam mengisi hari-hari. Tentu saja ada satu masa ketika kita merasa lemah, dan ada juga suatu saat ketika kita sedih. Pepatah Tiongkok itu menyebutkan bahwa setiap kita itu tidak bisa menghindari rasa sedih, kecewa, sakit. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menghindari sang sedih itu atau rasa sedih itu, perasaan gundah itu terus kemudian melekat, berada, bahkan kemudian kita menjadi bagian atau diperbudak oleh kesedihan itu. Kita harus menghindari problem kesedihan, duka, nestapa, gundah, supaya dia tidak beranak pinak. Artinya, segeralah kita akhiri kesedihan itu, atau anak-anak muda sekarang, segeralah move on. Kita berpindah. Karena tentu saja pertama, problem pasti ada. Tetapi solusinya juga harus segera kita carikan. Kita cari jalan keluarnya supaya ketika kemudian problem yang datang itu, kesedihan yang datang itu segera berlalu. Tentu ada problematika, ada kesedihan yang sangat berat, ada yang sedang-sedang saja. Dan kerap kali sebetulnya yang hadir di tengah-tengah kita adalah kesedihan yang seketika saja, tetapi kita harus segera menghindari supaya kesedihan itu tidak berlarut. Seorang motivator yang 5 tahunan lalu sangat terkenal, saya sebut saja Mario Teguh, pernah kemudian bercerita. Ia menyampaikan pandangannya bahwa ia punya kawan, ia bergurau begitu, bahwa kawannya itu mempunyai kendaraan, sebut mobil, yang sangat lama, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun dia miliki. Semuanya berfungsi, knalpotnya fungsi, klaksonnya berjalan, kemudian wipernya juga bisa, pintunya bisa terbuka, tapi satu saja yang tidak, di starter, tidak jalan katanya begitu. Mengapa? Karena memang mobilnya mobil tua dan sudah rusak atau mogok sudah lama. Kemudian dia juga sempat bergurau, sang motivator ini, Pak Mario Teguh ini mengatakan bahwa sebagai mobil kita tidak bisa juga menyimpan semua hal, barang-barang, rongsokan, semuanya di atas mobil kita, sehingga kemudian justru kita tidak bisa masuk ke dalamnya untuk membawanya, atau
orang dekat kita, istri, anak-anak bisa tidak terbawa karena terlalu banyaknya beban di dalam mobil itu. Beban yang dimaksud adalah problematika, kesedihan. Nah, sahabat, Islam, agama yang saya anut, juga di dalam Al-Quran di beberapa ayat menyebutkan, bahkan menasihati, jangan lemah, jangan bersedih, la tahzan, la tahzan, la tahzan. Di beberapa surat ayatnya menyebutkan la tahzan, Allah bersama kita misalnya. Nah, sahabat, saya pikir di setiap kebudayaan, peradaban, agama kita juga mengajarkan tentang kesedihan pasti datang, tetapi kesedihan itu tidak harus kita pelihara, kita biarkan. Kita harus segera mencari obatnya, menyelesaikan, dan salah satu jalannya adalah kita berserah. Kita yakin bahwa Allah, Tuhan kita, tidak akan pernah menguji kita seberat ketika makhluknya, insannya itu tidak bisa menanggung beban itu. Segera move on, la tahzan, jangan bersedih. Allah bersama kita, dan tentu saja motivasi kita juga mesti kuat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.